Saudara-saudara kekasih yang saya muliakan, pada sore hari ini saya akan membahas masalah hakikat manusia. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan manusia itu baik adanya, sempurna, benar, kudus, tidak bercacat. Jadi manusia itu yang diciptakan oleh Tuhan itu sempurna adanya, tidak ada dosa. Jadi waktu penciptaan itu, manusia dari segala ciptaannya itu paling sempurna, paling baik, paling benar. Nah, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, makanya manusia itu hilang, benarnya hilang, mulianya hilang, baiknya juga hilang, semua karena setelah manusia jatuh dalam dosa, jadi dia mengalami kematian, rohnya mati, jiwanya mati, bahkan dagingnya mati. Jadi semuanya mati, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan karena Tuhan itu benar. Nah, dengan hal itu makanya manusia setelah berbuat dosa dia mengalami kematian. Nah, makanya manusia sekarang matinya itu 2 kali, hidupnya 1 kali. Mati jauh dari Tuhan, tidak menikmati sorga, tidak menikmati kasih Tuhan, tidak menikmati kita bisa bergaul dengan akrab dengan Tuhan. Jadi sekarang cuma hidup di dalam daging kita, dan kita akan mengalami kematian yang kedua kali. Dan neraka yang disediakan itu bukan untuk manusia, tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, sehingga dia mengalami kematian kekal. Maka daripada itu, manusia yang sekarang bisa berbuat baik itu bukan hakikatnya manusia, itu sisa-sisa dari kebenaran yang Tuhan ciptakan. Baik itu layak karena manusia sebenarnya itu benar, bukan baik. Nah, sekarang manusia berusaha memperbaiki diri, berusaha dia membenarkan diri dengan perbuatan-perbuatannya supaya baik, supaya diterima oleh Tuhan. Makanya manusia itu tidak bisa diperbaiki. Nah, bagaimana manusia yang tidak baik ini sedangkan dia supaya tidak mati, supaya mendapat surga? Makanya surga itu sulit jadinya diraih. Dengan kebaikan sulit diraih, karena harus diraih dengan kebenaran. Nah, manusia selama dia berusaha berbuat baik itu tidak akan mencapai kebenaran itu sendiri, karena yang Tuhan tuntut adalah kebenaran, sedangkan yang manusia perbuat adalah kebaikan. Jadi tidak nyambung. Jadi, nah, lalu surga itu untuk siapa? Untuk manusia. Mengapa kita sulit mendapatkannya? Ya karena kita meraih dengan kebaikan, bukan dengan kebenaran. Satu contoh misalnya, kalau kita mempunyai
Bapa yang mempunyai warisan begitu banyak, itu pasti kita yang mewarisi, karena kita anaknya. Nah, lalu kita waris itu kita beli, ya susah, tidak dikasih orang tua, karena orang tua itu akan mewarisi kepada kita anaknya. Tapi kalau anaknya jahat, sertifikat digadaikan, main judi, itu bapak-bapak kadang-kadang tidak mau mewarisi, bisa dikasih orang lain. Sama dengan Tuhan. Tuhan menciptakan surga untuk manusia. Mengapa manusia sulit mendapatkannya? Karena kita mencapainya dengan kebaikan, mencarinya dengan kebaikan, mewarisi dengan kebaikan, tidak nyambung. Karena Tuhan menuntut kita itu benar. Nah, bagaimana supaya manusia itu mendapatkan surga? Karena itu adalah haknya dan manusia yang mewariskannya harus dibenarkan. Siapa yang mampu membenarkan manusia dari ketidakbenaran? Hanya Tuhan. Karena Dia yang membuat. Manusia tidak bisa membenarkan manusia. Manusia mengasih tahu manusia, ya bisa. Manusia menajamkan manusia, ya bisa. Tapi manusia membuat manusia lain benar itu tidak bisa. Karena bukan manusia yang membuat. Jadi kalau kita jatuh ke dalam sumur bersama-sama berdua, ya tidak bisa naik karena kita semuanya di dalam sumur, kecuali ada orang di atas yang ngasih tali. Sama dengan orang buta menuntun orang buta. Jadi gimana kita bisa dibenarkan? Pertama, dari pihak Tuhan. Siapakah orang yang ke bumi ini yang membenarkan manusia? Itu harus kita cari. Bukan agama yang kita cari, tapi orang yang menjadi atau yang diutus Tuhan, atau Tuhan sendiri yang turun ke bumi yang membenarkan manusia. Itu siapa? Itu harus kita cari. Kalau kita cari, pasti menemukannya. Karena jawabannya sudah ada di bumi, yaitu Yesus. Mengapa Yesus itu yang mampu membenarkan? Karena Yesus itu adalah bengkelnya manusia. Dia berkorban, darahnya sudah menjadi caru, sudah dicurahkan darahnya. Dia mati, bahkan Yesus itu bangkit. Yaitu dia ke bumi dan contoh kebangkitannya. Kalau Yesus tidak bangkit-bangkit, ya rugi menyembah Yesus. Karena banyak pemimpin-pemimpin di dunia mati tidak bangkit-bangkit. Gimana dia membangkitkan orang lain? Dia sendiri tidak bangkit-bangkit. Kalau Yesus itu mati, walaupun saya misalnya, saya mati menjadi caru, tidak bangkit-bangkit, ya gimana saya membangkitkan orang? Karena Yesus itu bangkit, itu contoh. Jadi bangkit pertama dia memberi contoh. Jadi dia bisa membangkitkan orang lain, bisa membangkitkan kita. Jadi dia yang membenarkan. Jadi kita harus mencari orang yang mampu membenarkan. Jadi bukan memperbaiki. Jadi yang busuk itu menjadi tidak busuk. Kalau Tuhan mampu. Kalau misalnya buah itu cuma taruh di kulkas, ya busuk juga. Itu juga menuna busuk. Jadi ajar-ajaran semua kebaik-kebaikan yang ada pengajarannya sekarang itu cuma menuna busuk aja. Yang mengajar juga busuk, dan kita juga menuju kebusukan. Jadi kita mati.
dalam kebusukan kita. Jadi ajaran itu baik, tapi tidak bisa membenarkan, bahkan memperbaiki juga tidak bisa. Cuma menunda busuknya saja bisa. Jadi saudara kekasih, jadi yang kita cari orang yang mampu membenarkan kita. Kita yang busuk bukan diperbaiki. Jadi dan manusia sendiri tidak mampu memperbaiki, bahkan manusia orang lain pun tidak mampu memperbaiki atau membenarkan, tidak mampu. Yang mampu hanya Tuhan. Tuhan siapa? Itu Tuhan Yesus. Karena mengapa? Dia yang datang ke dunia ini memperbaiki manusia, membenarkan manusia. Dia sudah mati, darahnya itu sudah dikorbankan, dan dia bangkit untuk menyediakan tempat buat kita di surga. Jadi kita perlu guide atau travel, jadi PP, ya, seperti orang Amerika datang ke Bali atau naik pesawat sampai di Bali harus ada guide yang menjelaskan besake dan lain sebagainya. Bagai dia tidak tahu, pasti tersesat. Jadi kita manusia adalah pewaris-pewaris surga. Jadi orang yang dari surga mencari kita. Bahkan setelah mati kita diantar ke surga. Dia tahu surga. Dia tahu cara membenarkan. Jadi yang terpenting daripada hidup manusia adalah mencari orang yang bisa membenarkan manusia. Itu